Di antara hal yang banyak terjadi di sebagian negeri kaum muslimin adalah memohon kepada kuburan orang saleh, memohon kepada orang saleh yang sudah dikuburkan, yang sudah wafat. Ini di antara kesyirikan di tengah kaum muslimin. Dan kita mengingatkan saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat yang ingin mempertahankan la ilaha illallah, yang ingin la ilaha illallahnya tidak hancur, jangan sampai memohon kepada orang yang sudah wafat. Jangan sampai memohon kepada orang yang sudah wafat, karena ini adalah syirik besar. Karena orang yang sudah wafat itu sesuatu selain Allah. Walaupun dia orang saleh, walaupun Nabi sekalipun, Nabi Muhammad sekalipun, tidak boleh memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad lah yang telah mengajarkan kepada kita memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apalagi orang saleh yang bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja tidak boleh kita memohon kepadanya, padahal beliau manusia paling saleh dari seluruh manusia yang ada, apalagi orang yang bukan Nabi, apalagi orang yang wafatnya 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Ya, menurut orang yang hidup di zamannya saleh. Ya, menurut kisah yang sampai kepada kita, mereka orang saleh. Namun pastikah mereka saleh? Belum tentu. Karena ilmunya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Muhammad, barang siapa yang meragukan kesolehannya, bisa menghancurkan keislamannya. Ada yang meragukan Nabi Muhammad orang saleh, bisa batal keislamannya. Karena Nabi Muhammad manusia terbaik di permukaan bumi. Beliau yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin seluruh Bani Adam. Saya yang paling baik, saya yang paling mulia dari seluruh Bani Adam. Dari Nabi Adam yang pertama kali Allah ciptakan manusia, yang pertama kali Allah ciptakan sampai manusia yang terakhir mati dengan datangnya hari kiamat, Nabi Muhammad manusia yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meragukan kesolehannya, bisa menghancurkan keislamannya. Itu pun tidak boleh meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi setelah beliau wafat. Permohonan apapun kepada beliau adalah syirik. Apalagi orang soleh yang kita anggap soleh dan sampai kepada kita kisah-kisah kesolehan mereka, lalu kita datang ke kuburannya, lalu meminta kepada mereka yang sudah dikuburkan itu. Ini adalah kesyirikan. Dan ini bukanlah ziarah kubur. Sudah lebih daripada sekadar apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah mendatangi pemakaman, kemudian mendoakan orang yang ada di pemakaman itu lalu pulang. Itu ziarah kubur. Namun manakala datang kepada pemakaman, datang ke kuburan, kemudian kita justru meminta kepada yang ada di kuburan itu, yang berada di dalam kuburan itu, ini bukan ziarah kubur, ini syirik besar. Ini syirik besar. Namun terbungkus dengan ziarah kubur. Apa acara kita besok? Acara ziarah kubur. Kemana? Ke makam orang saleh bernama Syekh Fulan, Wali Fulan. Ziarah kubur, acaranya ziarah kubur. Ziarah kubur disyariatkan dalam agama Islam. Barang siapa yang mengatakan ziarah kubur terlarang dalam agama Islam, berarti tidak mengerti agama Islam. Ziarah kubur nas tegas dari Nabi Muhammad SAW secara perkataan beliau, secara perbuatan beliau, dan menyuruh umatnya untuk berziarah kubur. Tapi ziarah kubur bukanlah meminta kepada yang ada di dalam kubur. Meminta yang ada di dalam kubur adalah syirik. Meminta yang ada di dalam kubur bukanlah ziarah kubur. Dia sudah sampai kepada hal yang dosa terbesar di permukaan bumi, dosa yang paling dibenci oleh Allah, dan barang siapa yang melakukannya
dan tidak bertaubat daripada itu sampai akhir hayatnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan kita mengatakan ini agar memperingatkan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang terjerumus kepadanya, bukan untuk mengkafir-kafirkan mereka, na'udzubillahi min dzalik, bukan untuk mensyirik-syirikkan mereka, justru untuk berusaha supaya mereka bertaubat dari kesyirikan itu. Karena ini yang Allah katakan, yang wafat membawa dosa syirik tidak Allah ampuni selama-lama dosanya dan tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya, haram baginya neraka. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat tegas. Kalau anda terjerumus ke dalamnya, ini yang bakal anda dapatkan. Kalau saya dan anda terjerumus ke dalamnya, ini yang bakal kita dapatkan. Dosa kita tidak akan Allah ampuni di akhirat, kita akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya, dan kita tidak akan pernah menjejakkan kaki ke dalam surga Allah kalau kita berbuat syirik besar dan wafat di atas syirik besar tanpa taubat. Sehingga ajakan untuk bertaubat dari syirik besar adalah ajakan kasih sayang terbaik di permukaan bumi, ajakan para nabi dan para rasul. Dakwah para nabi dan para rasul mengajak manusia keluar dari kesyirikan. Namun sayang sekali di zaman kita sekarang ini dianggap dakwah yang ekstrim. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ketika kita larang untuk berbuat syirik di kuburnya orang saleh, mereka menganggap kita melarang ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Nabi memerintahkan, Nabi menyuruh, Nabi mengamalkan, Nabi menziarahi kubur siang dan malam. Namun ingat, ziarah kubur bukan memohon dan meminta kepada yang ada di dalam kuburan itu. Permohonan kepada Nabi Muhammad saja syirik besar. Sehingga ketika paceklik atau kemarau panjang di zamannya Umar bin Khattab menjadi pemimpin radhiyallahu taala an, ya, di samping mereka ada kuburan Nabi. Mereka setiap hari masuk Masjid Nabawi, dan mereka tidak sama dengan kita. Kita sekarang hanya ada di sampingnya, tidak bisa mendekat. Mereka bisa masuk dalam kamarnya Aisyah dan melihat langsung kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak melakukan permintaan kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Umar? Memanggil paman Nabi Abbas yang masih hidup dan meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah. Di samping mereka ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa seseorang datang dari penduduk Madinah, datang ziarah ke kuburnya Husain. Husain siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga kubur itu berkata kepada, ini kisah wallahu alam akan kebenarannya, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu alam akan kebenarannya. Namun disampaikan oleh salah seorang beragama melalui media yang ada sekarang. Ya, wallahu alam akan kebenarannya. Namun ini kisah yang bermanfaat insyaallah taala dan disampaikan kepada kita melalui media-media yang antum kenal pada zaman kita sekarang ini. Lalu kemudian penjaga kubur itu berkata, ini adalah Husain, silahkan mohon permohonanmu kepadanya, ini adalah Husain. Kata orang tersebut, kakek Husain ada di tempat kami, itu pun kami tidak memohon kepadanya. Kakeknya Husain ada di tempat kami. Paham maksudnya? Siapa kakek Husain? Nabi Muhammad SAW. Karena kuburan Husain termasuk kuburan yang didatangi, dimintakan sesuatu kepadanya, ya. Dan ketika ada orang yang berziarah ke kuburan Husain, itu kadang kebiasaan penjaga itu mengatakan, apa hajatmu sampaikan, ini adalah kuburan Husain. Dijawab oleh orang tersebut, kakeknya Husain ada di tempat kami dan kami pun tidak meminta kepadanya.